sudah cukup lama juga ya. Dan sekarang sedang tinggal di Danau Toba ya, di Medan. Ya, 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 Pak. terima kasih Bang Dharma ya. Ya, Baik, Pak. Ya. saudara-saudara, selamat siang semuanya ya. Kita bisa bersyukur bertemu dalam perkuliahan BIPA daring ya. Ini adalah pertama kalinya. Pertama kali kita khususnya saya mengajar Anda dalam media daring ya. Walaupun demikian kita tetap tetap semangat dan kita tentunya walaupun tidak langsung di kelas, mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, kita diskusikan siang ini akan menjadi pengetahuan baru bagi kita semua ya. Oke? Ya. Terima kasih ya. Baik. Saya mendapat tugas dari BIPA ya untuk mengajarkan bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam memberikan petunjuk maupun larangan. Karena kan kita kalau Anda pernah di Indonesia itu setiap saat kalau kita jalan-jalan keluar itu cukup banyak spanduk maupun tulisan-tulisan yang di dalamnya mengandung petunjuk maupun larangan ya, seperti di pinggir-pinggir jalan ya. Nah itu mengapa ada spanduk-spanduk ataupun billboard di jalan? Ya tentunya maksudnya adalah memberikan penerangan, memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana misalnya kita menjaga kesehatan, memelihara kebersihan, menjaga keselamatan. Itu maksudnya ya. Jadi itu adalah pesan dari misalnya pemerintah atau pemerintah daerah untuk masyarakat ya. Nah, pesan-pesan itu terbagi menjadi dua, yaitu pesan yang memberikan petunjuk dan pesan yang memberikan larangan ya. Nah, terutama mungkin saudara kalau kita lihat di jalan-jalan banyak ya petunjuk rambu-rambu lalu lintas ya. Nanti akan ada tayangan ya dari Bapak mengenai rambu-rambu itu ya. Baik, sekarang untuk menghemat waktu Bapak akan menampilkan tayangan ya PowerPoint supaya kita akan lebih memahami, supaya akan lebih jelas dalam memahami apa maksud dari bahasa untuk memberikan petunjuk dan larangan. Baik, kita perhatikan bersama ya. Nah, nanti sesudah Bapak menyampaikan, sesudah Bapak menayangkan PowerPoint presentasi, kita nanti akan diskusi ya. Mungkin 30 menitan ya. Baik, kita langsung ke PowerPoint. Apakah bisa melihat PowerPoint? Belum muncul, Pak. Oh, belum. Baik. Bapak setting dulu ya nanti. Tadi belum disetting. Siap, siap, Pak. Nah, sudah ya? Ada? Oke, ada, Pak. Ada. Ya, baik ya. Kita simak bersama. Jadi tema kita hari ini adalah bahasa Indonesia untuk memberikan petunjuk dan larangan ya, itu tema atau topik kita kali ini. Baik, kita lihat di slide kedua. Ya, sebelum Bapak menyampaikan lebih jauh ya tentang bagaimana bahasa
yang digunakan di dalam memberikan petunjuk maupun larangan. Mungkin kita akan sedikit melihat ini bagaimana fungsi ya. Fungsi bahasa itu apa saja. Nah, di antaranya ini menurut Halliday tahun 1973 ya. Di dalam bukunya yang berjudul The Explanation of Function of Language ya. Ini Halliday menyampaikan ada 7 fungsi bahasa. Ya. Yang pertama adalah fungsi instrumental, yang kedua fungsi referensial, yang ketiga fungsi regulasi, yang keempat fungsi interaksional, yang kelima fungsi instrumen. Ada 2 ya, bukan instrumental, personal ya, ini salah. Ini harusnya personal. Ya, personal ya. Yang keenam fungsi imagina dan yang ketujuh fungsi heuristikal. Nah, kita tema topik kita ini kemana referensinya? Ya, baik. Topik kita referensinya adalah fungsi bahasa sebagai fungsi yang ada dalam fungsinya sebagai regulasi. Nah ini, ada sebentar ini. Ya. Jadi fungsi regulasi di sini adalah penggunaan bahasa yang digunakan untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan manusia. Ya. Dengan kata lain, fungsi bahasa sebagai regulasi yaitu mengatur dan mengendalikan penggunaan bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat. Ya, misalnya di dalam rambu-rambu lalu lintas seperti ada belok kiri, belok kanan, dan jalan terus misalnya. Itu terutama di dalam rambu-rambu lalu lintas. Ya. Baik, selanjutnya di sini bagaimana peranan pemerintah ya di dalam mengatur penggunaan bahasa Indonesia untuk memberikan petunjuk dan larangan. Nah ini ada peraturan pemerintahnya atau peraturan presidennya ya. Ini nomornya Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia di wilayah atau di area publik ya. Yang pertama di sini dinyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Ya. Yang kedua, informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat berupa tulisan ya, atau gambar yang ditampilkan ataupun suara yang diperdengarkan di tempat umum. Yang ketiga, tulisan, gambar, atau suara sebagaimana dalam ayat 2 di atas dapat disertai dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Yang terakhir, dalam hal diperlukan kegiatan keagamaan, ada istiadat atau kesenian, bahasa daerah atau bahasa asing dapat digunakan untuk informasi pelayanan umum dengan menyertakan bahasa Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Ya, baik. Itu adalah regulasi dari pemerintah mengenai bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di area publik. Ya. Selanjutnya, nah ini Bapak menyampaikan ada kajian linguistik terkait ya dengan penggunaan bahasa untuk larangan dan petunjuk. Nah ini sebetulnya agak teoritis ya. Ini ada agak teoritis sedikit ya. Jadi di dalam kajian linguistik bahasa yang digunakan untuk menyampaikan petunjuk larangan ini ada beberapa ilustrasinya ya. Misalnya di sini yang termasuk untuk penggunaannya misalnya dalam kalimat imperatif, kalimat perintah ya. Kalimat imperatif itu kalimat perintah ya. Di sini ada kalimat perintah yang halus ya, yang menggunakan kata-kata sopan ya, seperti mari, coba, tolong, silakan. Itu yang halus ya.
Kemudian ada juga kalimat imperatif permintaan. Contohnya di sini bisa dilihat misalnya kata mohon ataupun minta, ya. Ini permintaan. Nah, ada juga kalimat imperatif ajakan dan harapan, ya. Ini biasanya dimaksudkan untuk mengajak atau berisi permohonan, ya, berisi harapan. Biasanya diawali dengan kata-kata harap, mari, ayo, atau hendaknya, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ada kalimat imperatif larangan. Ini bermaksud untuk memberi pelarangan, ya. Ini menggunakan kata-kata jangan atau dilarang, ya, digunakan dalam kalimat itu kajian teoretiknya, ya, kajian linguistiknya. Baik, sekarang kita lihat slide selanjutnya adalah ini adalah bahasa verbal, khususnya kata-kata imperatif, ya, yang digunakan dalam petunjuk dan larangan, ya. Ini sering ya kita lihat di jalan di luar, di jalan-jalan menggunakan kata-kata yang dimulai dengan kata-kata ini. Ya, misalnya ada yang menggunakan jangan. Misalnya jangan membuang sampah di sini. Ada juga begitu ya. Atau dilarang membuang sampah di sini. Mana yang lebih bagus? Kata jangan atau dilarang? Atau ada juga tidak boleh membuang sampah di sini. Nah, itu mana? Pilihan kata mana yang lebih tepat, lebih enak Dilarang. digunakan di sini? Ya, boleh. Boleh ya. Dilarang. Kalau jangan itu bahasa percakapan ya. Ya, kalau dilarang itu adalah bahasa larangan begitu ya. Boleh menggunakan itu. Kalau tidak boleh itu terlalu halus ya. Terlalu halus. Mungkin dilarang lebih keras. Ya, betul. Dilarang lebih keras ya. Ya, ya. Ada juga kata dilarang memakai kata keras. Misalnya dilarang keras. Sudah dilarang keras lagi gitu. Memakai kata keras. Wah, itu lebih apa ya? Lebih keras. Ya. Keras gitu ya. Nah, ya baik, kita lanjutkan dengan kata awas. Nah, awas dan hati-hati biasanya competition ya, bersaing, kompetitif. Misalnya awas jalan licin. Hati-hati jalan licin. Nah, gitu ya. Nah, itu kita nanti akan melihat mana yang lebih baik. Apakah awas atau hati-hati gitu ya. Nomor 6, harap dan minta. Harap juga sering, misalnya harap meninggalkan telepon genggam Anda di sini. Bisa. Kalau minta terlalu harus. Kalau tolong mungkin agak-agak kasar sedikit ya. Tolong simpan HP Anda di sini. Ya, itu agak kasar ya. Kalau harap mungkin lebih halus ya. Ya itu bagaimana nanti kita lihat ya. Kemudian ada kata ajakan, mari misalnya. Mari kita menjaga kebersihan, mari kita menjaga kesehatan misalnya. Dan ada kata ayo berolahraga. Nah, itu ya. Ayo ya, misalnya menjaga ketertiban. Bisa gitu. Kemudian ada juga perhatikan ya. Perhatikan misalnya, perhatikan jalan di depan Anda. Ya. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Bisa begitu juga. Dan yang terakhir ada kata silakan. Nah, ini juga bahasa verbal ya. Ini verbal karena ditulis atau diucapkan dengan menggunakan kata-kata. Ya, ini bahasa verbal. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Ada beberapa contoh, Bapak menampilkan contoh-contoh bahasa verbal dan non-verbal ya. Kalau verbal ini dengan kata-kata ya, kalimat atau dengan ya kata atau dengan perintah. Nah, kalau ini beda lagi ya.
Ini ada bahasa nonverbal. Ini bahasa nonverbal dalam petunjuk dan larangan ya. Di sini ada petunjuk. Ini terutama dalam rambu-rambu lalu lintas ya. Yang sering mungkin saudara lihat di jalan-jalan ya. Di sini ada belok kiri, belok kanan ya. Di sini ada tebing longsor, ini untuk pejalan kaki ya. Di sini ada jalan menanjak, ada pertigaan, persimpangan, ada 2 jalur gitu untuk pejalan kaki. Dan ini apa coba? Apa yang bisa ya, siapa yang tahu ini tanda lambang apa? Mungkin Awas licin. licin. Ya, betul. Ini adalah jalan licin ya, hati-hati dengan jalan licin. Kalau ini bagaimana? Ini Belok apa? kiri. Iya, belok kiri. Ini belok kanan. belok kanan tapi agak ini ya, tidak Ada langsung rambutan. gitu. Iya, jauh gitu ya. Baik, gitu. Ada lampu merah tapi bisa langsung di belok kanan. Betul. Ya, Walaupun ada lampu merah. iya, bisa. Baik, kita lanjut sekarang dengan ada lagi ini. Ya, kita lihat. Coba ini. Kita lihat. Wah, tunjuk nonverbal. Ini apa? Tandanya? Bawah. Ya, ini jalan ke sini maksudnya gitu ya. Atau jalan ke kanan ya, ke kiri, ke kanan gitu ya. Ini ada misalnya ada 2 jalur, ada yang ke kiri, ke kanan boleh. Ini apa? Putar-putar. Putar ya, memutar. Nah, ini sudah. Ini kiri kanan. Ini apa? Jalan sepeda. Ya, untuk Di sepeda. pinggir jalan ada selalu. Jakarta selalu ada. Iya, ya untuk Banyak khusus, bersepeda sekarang. ya untuk khusus yang bersepeda. Nah, ini apa? Parking. Ya. Parkir. Parkir. Ini Kalau tukang parkir 5.000. Zebra cross. Zebra cross. ini zebra cross. Kalau ini apa coba? Jalan kaki. Untuk Untuk pedestrian ya, untuk pejalan kaki. Ini Bus stop. apa stop namanya? bis. Ya, sel halte. Ya, Halte. bukan. Jadi bus boleh berhenti di sini. Di sini. Ya. Kalau ini apa? Oh, itu Maksimum jangan 60 lebih, kilometer. jangan lebih Betul, dari. maksimal ya 60 km per jam. Kalau di Indonesia per jam ya. Betul. Selanjutnya di sini ada lihat. Nah, larangan nonverbal. Yo, satu-satu apa tanda larangan nih? Artinya nih? Dilarang pakai motor dan mobil. Ya, jalan ini tidak Jalan. boleh masuk motor. Ya, silakan. Nggak boleh kendaraan. Ya, dan Motor, mobil atau Sepeda apa motor. ada. sepeda motor, mobil tidak boleh ya, gitu. Ini Hanya sepeda tidak boleh gitu. ya, hanya sepeda tidak boleh. Ini Ini Itu di apa? atas maksimal. Atas 2, jadi mobil bisa masuk, tapi kalau truk nggak boleh. itu cepat. Dari 2,9 2,9 meter Kalau hanya. truk tidak bisa, tapi mobil masih bisa. Iya, Jadi betul. masuk itu tol gitu. Iya, bus tidak bisa ya, truk tidak bisa, truk ya. Baik. Ini apa? tidak boleh berhenti. Betul, tidak boleh berhenti. Ya, stop ya. Ini Tidak boleh ke kanan, Belok kiri. kanan. tidak boleh, Kanan. tidak boleh belok kanan. Ya. Ini Tidak boleh parkir. Tidak boleh ya, parkir. betul. Ini Boleh stop. merah di sini merah. Harus stop. Harus stop. Ya, ini untuk khusus berhenti. Ini tadi sudah sama dengan ini ya. Ini sama. Ini apa? Tidak boleh suara instrumental gitu.
Atau Apa itu tidak dalam belum Tidak music? boleh klakson. Nah, klakson tidak boleh membunyikan klakson ya. Ini apa coba? Akan bergabung. Oh, Tidak boleh. Tidak boleh. Apa? Apa ya Tidak bahasa boleh Tidak lurus kaki. gitu. Salah. Naik apa? bergabung. Salah. Tidak boleh kecepatan. Salah. Tidak boleh lurus mungkin. Salah. Tidak boleh tidak lurus. Tidak boleh terlebih dahulu. Boleh tahu yang mana? Tidak Tidak boleh boleh Ya. mendahului. Nah, tidak boleh mendahului ini ya. Jadi ada mobil di kiri, tidak boleh mendahului ya mobil yang lain. Ini Tidak boleh. Tidak boleh balik. Belok. ya Tidak boleh muter balik. memutar Balik. balik, tidak boleh. Betul. Ini Maksimal Tidak dari boleh Ya. maksimal dari. Atas kecepatan. ini biasanya di jalan tol ya. Ya. Baik. Itu. Terakhir ini Untuk kendaraan Batas sampai ke belakang. batas 8 ton. 8 ton. ya betul. Jadi hanya boleh kendaraan yang di bawah 8 ton. Ini T ya, ton ya. Baik, kita lanjutkan ke yang ini. Apa coba? Ini rest area. Ya, rest area. Ini Tempat istirahat. ini tempat apa? restoran. Makanan. Makan. Betul. Ini? Ini Kereta api. Stasiun kereta api. Ya. Stasiun kereta api. Ini Masjid. 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 Ini Bis. Ya. Bis. Shelter Stasiun. Stasiun bus. shelter bis. Ini Ada Telepon. itu tempat emergency telepon. ya tempat Di tol ada emergency. ya tempat menelepon. Ya, di tol. Kalau Di- ada Betul, betul. Emergency betul ada juga ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya ini ada. Nah, ini adalah contoh penggunaan bahasa verbal dan nonverbal ya. Di sini ada kata-kata, ada juga simbol, gambar ya. Jagalah kebersihan. Keep clean. Ada juga ini bahasa, ini huruf Bahasa Jepang. Jepangnya ini. Jadi ada 3 ya. Jadi bahasa Indonesia yang pertama ya. Kalau di Indonesia bahasa Indonesia pertama. Pertama ya. Bahasa asing kedua dan ketiga. Boleh menggunakan bahasa asing karena memang kalau untuk orang asing ini mungkin tidak bisa dimengerti. Jadi menggunakan keep clean atau bahasa Jepang. Atau ini adalah petunjuk yang sangat jelas karena ada gambarnya juga ya. Ini ada gambarnya juga sehingga sangat memperjelas ini maksudnya. Dan ini ada juga wifi zone gitu ya. Ada juga ini apa ini? Ini apa ini? Nggak jelas ya. Ini ada petunjuk ya. Baik, selanjutnya lihat Dilarang minuman mungkin saya nggak. apa ya itu ya? Dilarang bawa minuman mungkin. Dilarang berjualan. Nah, Berjualan. ya, di sini dilarang berjualan ya. Kalau berdagang boleh mungkin. Tidak juga. Ya. Baik. Ini kita lihat ada sebuah contoh dari petunjuk ya atau larangan bahasa yang digunakannya. Ini dia. Coba simak bersama-sama nih. Apa maksudnya ini? Ya. Oh, itu. Mungkin orang bekerja. Hah? Untuk orang bekerja. Hanya saya yang boleh membuang sampah di sini. Orang pekerja. Dia- Bukan. Dia membeli tempat Ah, ini. bukan. Itu seperti sarkasm, jadi emang nggak boleh. Itu sarkasm itu. Ada itu. Itu ada moniat juga. Jadi kalau orangnya moniat baru disampah di situ. Jadi begini, ini artinya begini. Hanya saya
yang boleh membuang sampah di sini. Jadi hanya ini nih, ini. Nah, karena monyet tidak punya sampah sebenarnya. Mungkin Ya, jadi ini sebuah kulit pisang sindiran. itu sampah. Ya. Jadi ini begini, mengapa ada petunjuk ini atau larangan? Karena memang di situ mungkin di daerah itu orang-orang membuang sampah mudah sekali, sehingga ini agak keras, ya. Sehingga ada gambar ini monkey ya, monkey atau monyet. Ini ada gambar di situ, sehingga orang nanti mungkin akan malu, akan malu membuang sampah, ya. Karena ini ada ini. Karena dia nanti mungkin sama dengan ini nanti ya. Jadi dia akan malu gitu ya. Jadi maksudnya saya itu hanya ini. Dia ini yang boleh membuang sampah. Jadi nanti akan disamakan gitu manusia dengan ini kalau membuang sampah di sini misalnya. Iya, ini juga bentuk sebuah larangan yang modifikatif ya, istilahnya inovatif ya. Kadang-kadang karena kalau tidak ada gambar ini, gambar monyet ini, ya orang-orang sembarang membuang sampah misalnya gitu. Jadi perlu dipertegas ya dengan ini ya. Oke, selanjutnya ini ada lagi. Nah ini ya. Ini ada bahasa petunjuk verbal berupa tulisan. Sini ada petunjuk awas jembatan sempit rawan longsor. Ada yang tahu artinya ini? Bagaimana? Saya tahu. Ya. Di Kalimantan saya kerja di bidang batu bara, di dekat tambang ada tulisannya seperti itu tuh banyak. Di sebelah tambang. Iya. Ada jalan longsor itu licin. Kalau kendaraan dari atas bisa ada batu atau apa. Iya. Atau di daerah Bogor ada seperti itu. Tapi kebanyakan di Kalimantan dan Sumatera. Iya, memang ya di sana masih jalannya ya masih rawan longsor. Tapi di sini kita lihat menggunakan kata awas. Apakah bisa diganti dengan kata hati-hati? Ya, bisa. Bisa. Lebih fokus. Yang lebih baik. Jaga diri. Yang lebih baik awas atau hati-hati? Awas. Kalau hati-hati? Kalau hati-hati masih ada kesempatan mungkin. Hati lebih halus Ya, mungkin, tapi lebih awas lebih itu. awas lebih keras ya, hati-hati. Itu membahaya. Ya. Memang ya dalam penggunaannya bisa awas, bisa hati-hati. Mungkin awas akan lebih tegas gitu ya, akan lebih tegas ya. Tuh, oke. Kita lanjutkan ke slide berikut. Di sini masih ada 2. Ini nih. Nah, ini coba. Ini sudah betul. Ini adalah bahasa petunjuk verbal juga ya. Anda masuk di wilayah. Ada CCTV, jangan aneh-aneh ya. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Betul. Apalagi ayo. Mengapa ada ini? Coba. Jangan pipis di jalan. Ya. Di sini mungkin sering terjadi tindakan kriminal ya mungkin ya. Sering terjadi tindakan kriminal sehingga ada petunjuk ini, ada petunjuk bahwa Anda memasuki wilayah yang diawasi kamera ya. Tapi kalau orang membaca ini mungkin dia hati-hati ya. Jadi dia tidak sembarangan masuk ke sini ya. Mungkin ini ya banyak fungsinya juga ya. Mungkin karena supaya tadi tidak menjalankan kendaraan atau sepeda motor dengan kecepatan tinggi karena diawasi oleh CCTV. Nah, ini sebetulnya yang lebih ini adalah karena sering terjadinya pencurian ya.
pencurian di wilayah ini, ya, gitu. Baik, kita sekarang ke slide yang terakhir. Ya, ini terbaca tidak? Tidak. Dilarang. Tar. Dibaca bagaimana? Dilarang Dilarang. keras membuang sampah di sini. Ya, apa yang salah? Tidak boleh sampah. Kalau sampah mungkin ada hal-hal di. Tidak boleh membuang sampah, tapi Ya. keras di sini. Ya, lebih keras ya. Apa ya, ada yang salah di sini? Kata-katanya ada yang salah. Apa yang salah? Kata apa? Salah menulisnya apa? Kata apa? Di sini Ya, harusnya. terpisah. Ya, betul. Di sini dipisahkan ya. Tulisnya di sini, ini nih salah. Di sini. Karena menunjukkan kepada tempat ya, tempat. Kalau di sini, di sana, di mana itu penulisannya dipisahkan ya. Nah, itu ya slide-slide-nya tentang penggunaan bahasa dalam memberikan petunjuk dan larangan. Baik, kita sampai kepada simpulan atau penutup ya. Ini penutupnya. Nah, di dalam menggunakan bahasa untuk petunjuk maupun larangan diperlukan etika dan nilai rasa ya. Sehingga baik tampilan maupun maksudnya lebih elegan untuk diterima oleh masyarakat ya. Petunjuk ataupun larangan yang mengindahkan nilai rasa serta etika akan dinilai tidak bijaksana oleh masyarakat. Nah, itulah ya penutup topik kita hari ini begitu ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Silakan ke Bang Dharma ya. Oke. Terima kasih Pak Yudi atas paparannya. Akhirnya kita tahu bahwa bahasa dalam bentuk petunjuk dan larangan. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand, angkat tangan, atau silakan bertanya langsung, akan saya tunjuk. Yang ingin bertanya. Semua malu. Malu? Tidak, jangan malu-malu ya. Jangan malu. Oke, atau Hasib ada pertanyaan? Silakan. Gimana ya? Tapi saya harus bikin satu juga petunjuk itu dilarang protes. Banyak protes di Jakarta, pagi sampai malam protes pusing. Saya mau bertanya kalau boleh. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya apa? Tadi dari Hasib Pak, harusnya kata Hasib harusnya ada dilarang protes. Karena di Jakarta kemarin banyak yang protes. Wah, itu politik ya, politik. Oke Pak, pertanyaan kedua dari Marina Pak. Ya, Marina. Saya mau bertanya untuk menggunakan bahasa petunjuk dan larangan, tapi dalam untuk seperti surat-surat saya ketemu ada banyak seperti saya berharap Bapak bisa atau saya mau minta tolong. Jadi bagaimana? Apakah ada contoh seperti dalam suratnya bagaimana bisa menggunakan kosakata tersebut? Ya, baik. Nanti mungkin Bang Dharma juga bisa bantu menjawab ya. Nah, memang ya di dalam penggunaan surat menyurat yang resmi, yang formal, atau yang kedinasan itu diperlukan bahasa atau kata-kata atau kalimat yang lugas ya, yang jelas, lugas dan yang jelas gitu, sehingga apa yang kita sampaikan juga bisa diterima. Nah, ada etika juga ya ketika kita menyampaikan bahasa tulis dalam surat menyurat. Tadi dikatakan misalnya untuk akhir di
untuk permintaan kepada yang dikirimi surat, apakah kita bisa contohnya bagaimana? Ya, memang di sini tadi dikatakan oleh Marina bahwa misalnya menggunakan kata saya harap gitu ya. Saya harap Bapak bisa. Apakah itu sudah cukup halus atau masih kasar? Nah, ada ya kata yang lebih halus dari kata harap, yaitu kata mohon gitu. Jadi Saudara Marina bisa menggunakan kata mohon di dalam surat untuk permintaan. Jadi misalnya kami mohon Bapak dapat segera memberikan balasan karena kami sangat membutuhkan arahan-arahan dari Bapak ya. Jadi itu misalnya salah satu contohnya ya. Itu etika dalam surat menyurat kedinasan. Jadi sering menggunakan kata mohon itu lebih baik ya daripada misalnya saya minta Bapak, saya harap, wah itu agak keras dan mungkin itu akan bisa menyinggung dari penerima surat. Apalagi kalau misalnya tolong Pak, wah kalau kata tolong Pak, wah, itu sangat menyinggung dan tidak akan diterima pasti oleh yang penerima surat. Jadi kata-kata mohon adalah kata-kata yang super halus gitu ya daripada minta atau harap. Ya, mungkin begitu ya, Saudara Marina. Makasih ya. Ya. Oke. Silakan barangkali yang lain Oke, ada yang silakan. ingin di. Ya. Saya mau tanya. Oke, Lotte, silakan. Ya. Ada contoh dengan kata sekiranya, karena saya baru dengar tentang kata ini. Ya, baik. Ya, sekiranya itu hampir bersinonim ya. Apa ya? Misalnya dalam kata apa Pak Dharma, Bang Dharma, sekiranya, misalnya sinonimnya apa? Seandainya mungkin Pak. Ya, betul. Jadi hampir-hampir sinonim dengan kata seandainya, ya. Tapi sekiranya itu lebih formal, ya, daripada seandainya. Kalau seandainya kan itu digunakan dalam komunikasi biasa, ya. Tetapi kata sekiranya kalau Bapak lihat di jalan-jalan itu tidak digunakan, jarang digunakan dalam bahasa petunjuk maupun larangan. Itu biasanya digunakan dalam petunjuk yang panjang ya. Di situ ada beberapa kalimat petunjuk dan ada yang menggunakan bahasa atau kata-kata sekiranya ya. Misalnya begini ya, di rumah sakit misalnya ada petunjuk untuk bagi para keluarga pasien yang ingin menengok saudaranya yang sakit, di situ ada petunjuk ya. Petunjuknya begini. Nomor 1, sekiranya Anda sedang mengalami sakit, baik itu sakit yang berat maupun ringan, disilakan untuk tidak mengunjungi rumah sakit. Itu biasanya kata-kata ini digunakan dalam sentence ya, dalam kalimat ya. Jadi dalam kalimat dan dalam petunjuk-petunjuk yang banyak. Itu misalnya di rumah sakit seperti yang tadi saya contohkan. Kalau dalam petunjuk-petunjuk atau larangan yang cepat, ya di ramu-ramu itu tidak digunakan kata sekiranya. Ya, ini memang karena memang tadi sebagaimana Bang Dharma sampaikan, sekiranya itu sama dengan seandainya. Ya, sinonim dengan seandainya. Ya begitu, Charlotte gimana? Ya, oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak, saya ingin nanya Pak. Sama Pak Yudi. Oke, silakan. Mungkin Muhammad Hamid di suaranya. Saya ingin nanya. Itu audionya. Muhammad Hamid suaranya. Ya, saya mau dengar suara. Oke. Saya mau dengar suara, tapi halo? Ya, mau dengar silakan. suaraku? Ya, Oke, mendengar. Silakan. Ya, aku baru masuk, tapi aku nggak bisa menghadiri dari awal. Jadi karena itu nanti ya, insya Allah. Oke.
Oke, Oh iya. Ya, Oke, saya kira mau bertanya, bukan ya. Jadi, Saya mau, Maaf ya. ya Oke, tidak oke, apa-apa. oke. Stop. saya mau nanya Pak. Oke, silakan, Mukhtar. Saya mau nanya ya, Ya. Pak, kalau misalnya untuk panggilan orang yang lebih formal kayak Anda lebih baik atau Bapak atau Ibu gitu. Betul, ya. Oke. Karena kadang-kadang saya ada orang yang marah sama saya kalau saya panggil Anda, mungkin usianya tinggi gitu, di atas 50-an gitu. Ada yang marah juga gitu. Katanya kenapa Anda panggil saya Anda, kenapa tidak Bapak gitu. Jadi tapi saya juga ketemu di bahasa nulisan gitu lebih baik harus ditulis Anda gitu. Ya. Daripada Bapak atau Ibu gitu. Ya, saya nggak tahu bedanya apa gitu, di mana bisa digunakan yang mana gitu lebih baik gitu. Ya, baik. Jadi untuk mohon maaf Pak, saya ada pertanyaan. Saya juga ada pertanyaannya. Itu selanjutnya Pak Mukhtar. Iya. Jadi pertanyaan saya tuh selanjutnya Pak Mukhtar. Jadi Bapak, saya juga ada beberapa kali kalau saya ketemu sama klien atau siapa, khususnya yang kalau ada lelaki bisa bilang Pak, itu tidak apa-apa, usia 20 sampai 30. Tapi kalau ada perempuan itu saya bilang Ibu, mereka jawabnya ke Pak, tapi tidak suka. Dari mukanya bisa dilihat itu mereka tidak suka kalau saya panggil Ibu. Jadi ada beberapa eksekutif yang masih muda-muda tapi kalau bilangnya kita mau hormat ya Ibu gini, Ibu apa, Ibu ABC, tapi mereka tidak suka dari mukanya. Udah, kenapa saya panggil itu Ibu? Jadi apa kata yang lebih cocok buat kondisi seperti ini? Ya, baik ya. Kan coba Bapak saya jawab ya. Nah, penggunaan kata Anda itu sebenarnya bisa fleksibel ya. Jadi bagaimana situasi dan kondisinya. Jadi kadang-kadang begini ya. Kadang-kadang ada yang misalnya dulu waktu ketika mahasiswa BIPA masuk ya, yang kelas 1, kelas 2 itu memanggil saya itu kamu. Sering memanggil Bapak itu kamu. Nah, itu belum tahu. Itu dia belum tahu khusus untuk siapa, kamu, saudara, Anda, kalian dan sebagainya. Nah, jadi untuk tadi permasalahan kata Anda ini memang ya, kalau kita lihat dari pengertiannya itu, kata Anda itu digunakan untuk yang setara atau seumur dengan saudara Hisa Hasib misalnya ya, atau saudara Muhtar. Itu yang seumur lah, yang sebaya tahu sebaya dengan kita. Itu bisa dengan kata Anda. Tentunya kalau yang lebih tua kelihatan dari mukanya kan, lebih kalau orang tua kelihatan ya pasti itu. Dari suaranya juga. Ya, dari itu digunakan kata Bapak ya pasti. Kalau kata Anda mungkin, tapi ada juga yang orang tua dipanggil Anda dia suka karena mungkin kelihatan muda gitu ya. Nah, tapi ya untuk yang lebih tua coba menggunakan kata Anda kata Bapak saja. Kalau yang sebaya kata Anda, kalau yang di bawah umur apa panggilannya? Bisa Mas. Ya, Ade ya, bisa Ade, bisa Mas. Kalau di Sunda Kang. Nah, bagaimana Kang, untuk yang perempuan atau ibu-ibu? Nah, itu juga harus kita lihat wajahnya. Harus kita lihat ya wajahnya. Misalnya kalau kelihatan lebih tua dari kita, ya panggil ibu. Kalau sebaya sama umurnya dengan kita, panggil Anda kayak gitu ya. Atau di sini sering digunakan Mbak ya. Mbak itu bisa gitu. Kalau di Sunda teteh itu ada juga ya. Mbak di Jawa. Nah, kalau di Sumatera apa tuh? Dharma. Panggilannya? Kakak, Bang. Kakak. Ada juga yang memanggil kakak atau bang. Nah, itu kalau kita lihat dari usianya. Jadi kita memang di sini harus cermat. Ini kita berbicara dengan siapa?
Misalnya tadi dengan klien, lihat dulu ya. Tapi jangan misalnya ada nenek-nenek dan kakek-kakek hisab memanggilnya nek, kek, jangan. Jangan panggil kakek, nenek. Jangan. Pak, saya pertanyaan saya itu ibu, jadi saya contoh ya. Itu beberapa kali itu ada ibu, mungkin Bapak tahu itu Adaro, perusahaan Adaro. Jadi beliau dia general manager di Adaro. Kan kita mau panggil nama, kasih nama. Jadi seumur saya beberapa kali bilangnya ibu, terus dia berarti komunikasi. Dia sekarang komunikasi sama manajer saya. Di bawah saya. Jadi saya tuh kalau ada cewek cantik, sayang, panggil aja sayang. Ada juga yang panggil cinta. Wah, ada juga ya. Pak, kapan bisa pakai kata si? Si. Oh iya, si, ya. Ya, si itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia adalah kata sandang ya. Misalnya dalam cerita binatang, animal tales itu ada kata si, misalnya si kancil ya, si harimau gitu ya. Itu si itu untuk binatang. Iya, kadang-kadang si Ahmad, si teman kayak itu ya. Nah, baik, itu kalau kita sudah akrab ya, kalau kita sudah dekat dengan teman kita, mungkin bisa menggunakan si ya, misalnya si Yudi, si Dharma. Kalau sudah akrab ya, kalau sudah dekat. Kalau belum dekat, belum akrab, ya jangan ya, nanti dia bisa tersinggung ya. Jadi untuk yang sudah dekat, sudah akrab mungkin digunakan supaya lebih dekat kita gitu ya, biasanya ya kalau si itu ya. Itu ya. Mungkin gitu Saudara Ahmed? Ya. Ya. Ya, silakan tadi siapa yang mau menyampaikan lagi? Oke. Siapa yang ingin lagi bertanya? Atau ada kasus-kasus yang ditemukan ketika di daerah, ketika di Indonesia, ketika bekerja, ketika belajar, ketika kuliah? Halo? Siapa? Ya, boleh ya. Oke, Ahmed, silakan. Kapan saya bisa pakai kata gue dan lo? Oh. Tidak apa-apa, silakan bertanya tentang kebahasaan, bolehlah, tidak hanya tentang petunjuk larangan, silakan. Ya, ini tentang bahasa Indonesia boleh. Baik, penggunaan kata lu gue itu adalah kalau di Indonesia, kalau di kita namanya bahasa prokem apa ya? Ya betul tak? Bahasa prokem, bahasa remaja ya, bahasa anak muda ya, bahasa anak muda itu kita tidak melarang. Kita tidak melarang, silakan saja kalau jika menggunakannya di situasi apa? Di situasi yang tidak formal. Tapi kalau di situasi yang formal seperti di kelas, di kuliah, Bapak akan memperingatkan kepada mahasiswa jangan menggunakan kata lu gue di kelas ini. Nah, gitu. Kalau di luar ya Bapak tidak bisa melarang ya, karena itu adalah bahasa remaja, anak muda, bahasa gaul. Nah, ya disebutnya bahasa gaul ya. Jadi Saudara Ahmed menggunakannya bagaimana situasinya? Kalau formal tidak boleh ya. Kalau tidak formal bebas, silakan ya, gitu. Ya, silakan. Barangkali yang lain. Tentang apa aja bahasa? Boleh pakai kata bang. Tapi kapan saya bisa pakai kata dong? Dong dan bang. Oke, buat kalau orang resmi atau orang yang lebih tua. Tapi dong. Halo dong, apa kabar dong? Tidak boleh. Ya itu ya. Ya, baik. Tentunya ungkapan-ungkapan itu jadi begini, formulanya begini, bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, yang baik dan benar. Yang benar itu sesuai dengan kaidah norma bahasa formal. Yang baik itu adalah yang digunakan sesuai dengan situasi, ya, sesuai dengan situasi. Kata-kata misalnya Saudara Ahmed berbicara dengan dosen di luar kelas, ya,
di luar kelas. Boleh tidak menggunakan dong? Ya, tidak masalah gitu. Karena kan situasinya dan mungkin sudah akrab, Ahmed dengan dosennya sudah akrab. Ya tidak masalah gitu kan. Dosen juga kan harus tidak kaku juga harus menggunakan formal, tidak. Kalau di luar Dilarang. formal itu dosen juga bisa menggunakan bahasa yang anak muda misalnya gitu ya. Kayak gitu, Saudara. Ya. Tadi ada lagi? Oke, selanjutnya Ti tadi mungkin dari Ya, Laos. saya ada sedikit pertanyaan, Pak. Ya, Oke, silakan. Saya sering dengar di TV atau baca di koran gitu, ada yang lakukan katanya yang mulia sama yang terhormat itu gimana ya untuk gunakan kata itu? Beda tingkatnya gimana gitu? Yang mulia dan yang terhormat. Ya. Baik, biasanya memang kalau Bapak perhatikan dulu, simak di persidangan di courtship ya, di persidangan di antara misalnya majelis hakim, jaksa, saksi itu atau lawyer, pengacara selalu mengatakan kepada majelis hakim itu yang mulia gitu ya. Misalnya begini katanya, mohon yang mulia memberikan keringanan kepada terdakwa. Itu kan ke hakim itu dipanggilnya yang mulia, bukan yang terhormat. Nah, ini menunjukkan sebuah apresiasi, sebuah penghargaan atau sebuah kehormatan, ya, honor, sebuah kehormatan. Jadi digunakan juga di sini di dalam persidangan atau di dalam sidang-sidang umum MPR. Ya, kadang-kadang anggota DPR mengatakan pada yang mulia Bapak Presiden dan sebagainya. Ya, jadi yang mulia itu memang tidak sembarang ya. Tapi kita bisa menggunakan yang mulia ya kalau kita menganggap orang itu betul-betul mulia ya. Orang-orang itu mulia betul-betul. Kita bisa menggunakan yang terhormat adalah kata umum. Sedangkan yang mulia adalah kata khusus ya. Kata khusus ya, lebih khusus digunakan untuk siapa? Orang-orang yang kita anggap sebagai dia sangat mungkin sangat sempurna gitu ya, biasanya gitu. Seperti hakim misalnya dalam persidangan selalu dipanggil yang mulia gitu. Gitu, Saudara. Kasih banyak, Pak. Iya. Jelas. Ya. Pak mau nanya, kalau beliau gitu, kapan kami bisa gunakan beliau gitu? Mungkin itu artinya seperti mereka gitu atau? Ya, betul. Jadi bedanya apa? Yang mana lebih sopan gitu? Ya, betul. Ya, kalau beliau itu memang ya digunakan tadi sama dengan hampir sama dengan sederajat dengan mulia beliau itu orang-orang yang sangat terhormat ya, yang sangat kita hormati ya. Kalau teman kita ya tidak perlu memakai kata beliau. Kalau ke teman kita apa? Dia saja gitu ya. Kalau memang beliau misalnya kita akan mereferensikan sesuatu ke seseorang dengan kata beliau, benar-benar orang itu sangat mempunyai sangat terhormat, dia orang yang sangat baik misalnya ya kita hormati. Semua orang sangat menghargai dia. Semua orang sangat menghormati dia sehingga kita mungkin layak memanggil dia beliau gitu karena ketinggian, karena kehormatannya itu. Ya, itu mungkin. Ya bisa misalnya seorang profesor, seorang ahli, pakar ya, atau seorang itu kalau beliau itu Pak satu orang atau bisa beberapa orang atau sekelompok gitu? Itu biasanya kepada satu orang. Satu ditujukan ke satu orang beliau itu. Ada Pak, boleh nggak kata beliau ya? Kadang-kadang juga ada mengatakan beliau, tapi khusus untuk beliau itu satu orang. Ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Ya, 5 menit terakhir. Ada ya, masih ada waktu. Masih ada waktu. 5 menit katanya. Ya. Noi, bagaimana Noi? Mau bertanya?
Ya, sedikit akan bertanya. Oke. Saya ingin mentahu dengan kalau mau presentasi atau mau bilang di depan kelas seperti lady and gentlemen, itu apakah bisa ulangi? Nah, itu di kelas apa? Kelas murid, mahasiswa, atau siapa? Seperti di dalam meeting atau presentasi topik Oh, ya. di ruang. Ada seperti profesor juga, ada bapak ibu seperti posisinya tertinggi. Ya, baik. Ya, biasanya kalau untuk kita berhadapan dengan itu, orang-orang seperti itu biasa menggunakan hadirin yang saya hormati, bisa ya, hadirin. Atau Bapak Ibu yang saya hormati, bisa juga. Atau kalau misalnya seumur dengan kita sebaya, kita gunakan saudara-saudara, bisa gitu. Saudara-saudara peserta seminar yang saya hormati ya. Kalau kita tidak tahu itu profesor atau mahasiswa atau siapa, campur ada orang tua, orang muda, ya, ada setengah muda. Itu kita ucapkan, kita sampaikan hadirin yang saya hormati, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin kan ada yang muda ya. Itu kan Ya, Pak. terlalu khusus. Jadi yang lebih umum adalah hadirin. Ya, Oke, hadirin hadirin. yang saya hormati. Itu lebih general, lebih umum begitu. Baik, Saudara Dharma, lebih baik mengenalkan yang belum ini, yang baru itu, bisa nggak perkenalan dengan yang baru atau sudah pernah mengenalkan? Kan ada yang baru-baru. Sudah semua ini Pak. Oh, sudah ya. Kemarin sudah. Oh, kemarin ya. Ya, hari Kamis pertemuan pertama Pak. Oh iya, betul. Ya, barangkali Oke, kalau tidak ada lagi bagaimana, silakan. Ya, saya mau, Pak. Ya, silakan. Ya, Asma, ya. Iya, Pak. Pertanyaan saya terkait dengan tulisan bahasa Indonesia. Sekarang teman-teman saya, saat saya berbicara di WA misalnya bersama teman-teman, mereka menggunakan singkatan. Mereka tidak menulis kata yang lengkap, hanya beberapa huruf. Yang saya mau tanyakan, kalau saya berbicara sama orang tua, dosen misalnya, bapak, ibu, bolehkah saya menggunakan singkatan seperti itu atau tidak boleh? Formal, kata yang lengkap saja. Baik ya. Terima kasih pertanyaannya, Saudara Asma. Kalau dengan teman-teman ya, teman-teman Asma yang satu usia sebaya, itu bebas gunakan, pakai singkatan, memakai huruf yang terpotong dan seperti mengerti ya. Nah, bagaimana dengan misalnya dengan dosen? Ya tentunya itu harus menjaga etika juga. Jadi kalau dengan dosen, dengan guru, itu sebaiknya kata-katanya lebih formal ya. Jadi jangan disingkat, harus jelas ya gitu. Tidak harus baku sih sebetulnya, tidak harus baku ya. Kan nanti jadi kaku. Tapi ya pokoknya pakailah bahasa yang sopan saja. Kalau dengan dosen guru, karena tidak semua dosen itu apa ya? Kadang-kadang tidak suka gitu dengan bahasa-bahasa gaya mahasiswa kadang-kadang. Tapi ada juga dosen yang fleksibel ya. Dia menerima teks apapun gitu, asal jangan menjurus ke misalnya kasar dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada etikanya, kan itu di setiap universitas ada semacam rambu-rambu petunjuk bagaimana berkomunikasi dengan dosen. Ya tentunya walaupun di media sosial seperti WhatsApp dan sebagainya, sebaiknya untuk ke dosen atau ke orang yang lebih tua, kita harus menjaga etika saja gitu. Etika dalam berbahasa. Gitu aja ya, Saudara Asma. Ya, silakan. Sudah selesai kayaknya, Mak, ya. Oke, baik teman-teman. Waktu sudah menunjukkan 15.00, artinya pertemuan kita hari ini sudah selesai. Sebelumnya terima kasih buat Pak Yudi yang sudah memberikan materi yang menarik buat kita. Dan ya, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa ada manfaat ya. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Tadi kalau ada kata-kata yang salah ya, kata-kata yang menyinggung ya, Bapak mohon maaf ya.
Ya, Pak, demikian. Ya. Mungkin sebelum kita foto bersama, mungkin ada quote atau kata motivasi buat teman-teman yang belajar bahasa Indonesia. Ya, baik. Belajar bahasa Indonesia supaya terus bisa kita kuasai adalah terus menggunakan. Jangan sampai tidak digunakan. Itu akan selalu teringat dalam memori kita, ya. Jadi harus terus menggunakan bahasa Indonesia di dalam situasi tempat apapun, ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Yudi. Oke, teman-teman, kita akan foto bersama. Mungkin semuanya bisa mengaktifkan videonya. Jangan di stop video supaya wajahnya terlihat. Oke. Oke, ada berapa dua orang lagi ya. Oke, kita mungkin ngambil 3 kali ya. Oke, kita foto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih Ya, teman-teman. sampai jumpa lagi ya. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Terima Ya. kasih Bapak. Sampai Sehat-sehat jumpa. selalu ya. Sampai jumpa. Ya. Sampai bertemu Terima hari Kamis. kasih. Terima kasih. Insyaallah. Sampai ketemu di Indonesia, Pak. Insyaallah. 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 Oke, sip. Bye. Bye, oke.